Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, mari silahkan masuk. Ibu silahkan duduk. Untuk menjaga privasi Ibu, saya akan menutup pintu dan sambilan menutup pintu, menutup sambil. Sebelumnya perkenalkan, saya Bidan Ma yang bertugas pada siang hari ini. Dengan Ibu siapa? Ibu Popi, Usia berapa Ibu? 20. Oh iya Ibu, datang kemari ada yang bisa saya bantu? Saya baru nikah tapi saya pengen program KB biar belum siap punya anak dulu. Udah ada persetujuan sama? Sudah. Udah. Baik Ibu, sebelumnya saya akan menanyakan apakah Ibu ada masalah pada menstruasi, ada keluhan saat menstruasi? Nggak ada. Oh, baik, kalau begitu di sini saya akan menyarankan Ibu menggunakan KB pil kombinasi ya Ibu, yang bertujuan KB pil kombinasi sesuai dengan yang Ibu perlukan. Sebelumnya saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang pil kombinasi terlebih dahulu, dengan maksud dan tujuan agar Ibu mengetahui dan memahami pil kombinasi itu seperti apa efek sampingnya, terus kegunaannya, kemudian keuntungannya, indikasinya. Sebelumnya saya akan menanyakan terlebih dahulu, apakah Ibu pernah mendengar atau mengetahui tentang pil kombinasi? Tidak pernah. Baru ya Bu, berarti di sini saya akan mulai menjelaskannya ya Ibu. Ibu bisa memperhatikan saya akan menjelaskan dengan menggunakan lembar balik ini. Yang pertama itu pengertian dari pil kombinasi, yaitu suatu cara kontrasepsi untuk wanita yang berbentuk pil atau tablet yang di dalamnya itu berisi hormon estrogen dan gabungan hormon estrogen dan progesteron. Kemudian selanjutnya itu ada efektivitasnya ya Ibu. Efektivitas dari KB pil kombinasi ini tinggi, bahkan hampir menyerupai efektivitas dari tubektomi. Kemudian jika digunakan setiap hari itu, satu kehamilan per 1000 perempuan pada tahun pertama penggunaan. Kemudian selanjutnya itu ada keuntungan dari pil kombinasi ini. Yang pertama itu resiko kesehatan itu sangat kecil, kemudian tidak mengganggu hubungan seksual, kemudian dapat digunakan dalam jangka panjang, kemudian bisa dihentikan kapan saja ya Ibu. Jika Ibu siap mempunyai anak bisa dihentikan, kemudian mudah kemudian kesuburannya Ibu nanti bakalan kembali segera setelah dihentikan. Kemudian selanjutnya itu siklus haidnya juga menjadi teratur, kemudian banyaknya darah haid dan tidak ada nyeri saat haid. Selanjutnya itu ada cara kerja dari pil kombinasi. Yang pertama itu menekan ovulasi, kemudian menekan ovulasi, kemudian mencegah implantasi, kemudian lendir septik itu menjadi kental sehingga sulit dilalui oleh sperma. Kemudian pergerakan tuba terganggu sehingga transportasi telur dengan sendirinya juga terganggu pula. Selanjutnya itu ada ada efek samping dari pil kombinasi ini. Yang pertama amenor atau tidak perdarahan atau spotting, kemudian mual, muntah atau pusing, kemudian perdarahan per vaginam atau spotting. Selanjutnya itu ada indikasi dari pil kombinasi itu. Yang pertama usia reproduksi pastinya, kemudian setelah melahirkan dan tidak menyusui, kemudian sudah mempunyai anak atau belum mempunyai anak, kemudian pasca keguguran, kelainan payudara, jinak, kemudian varises vena. Selanjutnya itu ada kontraindikasi dari pil kombinasi ini. Yang pertama hamil atau diduga hamil, kemudian menyusui secara eksklusif itu tidak boleh, kemudian perdarahan per vaginam yang belum diketahui sebabnya itu apa, kemudian kanker payudara atau disuragai seamamae, kemudian penyakit hati akut atau hipertensi atau hepatitis, kemudian riwayat penyakit jantung, stroke, dan kencing manis dan tekanan darah tinggi. Selanjutnya itu cara meminum pil kombinasi ya Ibu. Yang pertama itu sebaiknya pil dikonsumsi dengan waktu yang sama setiap harinya. Kemudian pil pertama itu diminum pada hari pertama sampai hari ke-7 dalam siklus haid. Kemudian sangat dianjurkan penggunaan pada saat haid pertama. Kemudian selanjutnya itu pil pada paket 28 pil
itu dianjurkan mulai meminum pil placebo sesuai dengan hari yang sudah ditentukan di dalam jadwal pil tersebut. Kemudian bila pil paket 28 pil itu habis, segera menggunakan pil yang baru. Kemudian bila paket 21 habis, itu sebaiknya tunggu 1 minggu, kemudian ibu mengonsumsi pil dengan yang baru. Misalnya itu bila ibu muntah dalam waktu 2 jam setelah minum pil, itu sebaiknya ibu ambil pil yang baru ya ibu. Kemudian selanjutnya bila lupa minum pil. Bila ibu lupa minum pil dalam hari 1-20 hari, sebaiknya ibu meminum 2 pil setelah ibu ingat di hari yang sama. Kemudian bila lupa 2 pil atau lebih, ibu sebaiknya mengkonsumsi 2 pil setiap harinya. Bila lupa minum 2 pil atau lebih dalam hari 1-21 hari, ibu meminum 2 pil setiap harinya sampai jadwal yang ditentukan. Atau bila perlu, ibu jika berhubungan seksual itu menggunakan kondom atau alat kontrasepsi lainnya sampai paketnya itu habis ya ibu, atau tidak berhubungan suami istri terlebih dahulu sampai paketnya itu habis ya bu. Selanjutnya itu kunjungan ulangnya itu bila paketnya habis, itu segera lakukan kunjungan ulang. Bila 2 bulan atau lebih ibu tidak menstruasi, ibu sebaiknya datang ke tenaga kesehatan untuk dilakukan tes kehamilannya ibu. Sekian penjelasan dari saya. Apakah sudah jelas? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya akan mengevaluasi ibu ya ibu. Saya akan menfeedback ibu. Tadi kan ada itu ibu bila lupa minum pil ya bu. Bila ibu lupa minum pil 1 pil itu dalam waktu 1-21 hari gimana ibu? Berarti harus minum pil 2 pada saat ingat. ya, dan waktu yang sama ya. Ya ibu, sepertinya ibu sudah memahaminya ibu. Ibu bisa langsung mengonsumsi KB pil ini ya ibu. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat.